Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan buat pai ubi ungu dengan menggunakan teflon. Untuk bahan kulit painya, 150 gram tepung kunci biru atau tepung protein rendah, 75 gram margarin atau mentega dingin. Saya menggunakan Blue Band Cookies, jadi ada campuran margarin dan juga menteganya. 1 butir kuning telur ayam, saya menggunakan kuning telur ayam kampung. Dan 1 sendok makan gula halus, ini gula pasir yang saya blender. Berikutnya untuk bahan filling atau bahan isiannya, 230 gram ubi ungu yang sudah dikukus, 220 ml susu cair, saya menggunakan susu cair full cream, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kalau tidak punya vanili bubuk bisa menggunakan vanili cair, 1,5 sendok teh atau 3 gram tepung agar-agar bubuk, saya menggunakan tepung agar-agar swallow, dan 80 ml air matang. Nah, untuk ubi ungu, susu cair, gula pasir, vanili bubuknya, dan juga garamnya nanti akan saya haluskan dulu dengan menggunakan blender. Yang terakhir, teflon yang saya gunakan, teflon ukuran 20 yang sudah saya olesi dengan sedikit margarin. Pertama saya akan buat dulu untuk bahan kulit painya, campurkan tepung terigu, lalu masukkan gula halusnya. Setelah itu, tambahkan mentega atau margarin dinginnya. Kemudian aduk ketiga bahan ini dengan menggunakan sendok garpu sampai tercampur merata. Untuk bikin kulit pai menurut saya lebih suka margarin atau mentega dan juga kuning telurnya yang masih sejuk-sejuk dingin dari kulkas ya. Karena semakin suhu terjaga, hasil kulit painya nanti juga akan semakin kriuk dan renyah. Setelah tercampur baru tambahkan kuning telur yang sudah dikocok. Aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata dan berbulir. Oke, adonannya sudah selesai diaduk, ini dia hasilnya ya. Sekarang saya pindahkan adonan kulit painya ke teflon yang sudah diolesi dengan sedikit mentega atau margarin. Teflon yang saya gunakan ini teflon ukuran 20 ya. Kemudian sekarang kita ratakan saja adonannya. Pertama bisa menggunakan sendok dulu ya. Lalu kita cetak adonan kulit painya. Kalau adonannya sudah hampir merata, kita bisa ratakan lagi dengan menggunakan tangan, tapi jangan terlalu lama biar kulit painya tidak keras. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera teman-teman saja ya. Kalau saya buat saja polos. Adonan kulit painya sudah selesai dicetak. Sekarang saya akan tusuk bagian bawah adonan dengan menggunakan sendok garpu. Ini sebagai sirkulasi udara, jadi ketika kulit painya dipanggang tidak menggelembung. Oke, adonan kulit painya sudah selesai. Sekarang siap untuk dipanggang. Kalau teman-teman tidak punya seng, tunggu kompor gasnya bisa dibalik seperti ini. Jadi nanti pada saat dipanggang painya tidak mudah gosong. Selanjutnya panggang atau masak kulit painya sampai matang kecoklatan dengan api kecil. Sesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Pada saat memanggang kulit painya, teflonnya bisa dipindahkan atau diputar sekali-sekali, jadi setiap sisinya bisa matang merata dan tidak mudah gosong.
Seandainya pada saat dipanggang kulit painya menggelembung, teman-teman ambil saja tusuk sate atau tusuk gigi, kemudian tusuk 2 atau 3 lubang yang sudah ada, tusuknya pelan saja, adonannya akan kempes dan merata kembali. Jika adonannya sudah kering, baru kita tutup dengan tutup panci, jadi adonannya tidak lengket lagi pada sisi pancinya. Sembari menunggu kulit painya matang, sekarang saya akan haluskan bahan isiannya dengan menggunakan blender. Masukkan ubi ungu yang sudah dikukus tadi. Kemudian tambahkan gula pasir, vanili, garam, dan juga susu cairnya. Setelah itu baru kita blender. Ubinya sudah halus, disisihkan dulu. Sekarang saya akan cek lagi kulit painya. Kulit painya sudah hampir matang, sudah mulai terlepas dari teflonnya, dan warnanya juga sudah kecoklatan. Meskipun di kamera agak terlihat kekuningan ya, sekarang tinggal kita tunggu sebentar lagi. Oke, kulit painya sudah matang, sekarang tinggal kita matikan kompor gasnya. Lama panggangnya selama 1 jam, sekarang kita sisihkan dulu dan lanjut lagi untuk buat bahan isiannya. Sekarang saya akan masak bahan isiannya, tuang ubi yang sudah di blender tadi ke dalam wajan. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan air matangnya. Lalu masukkan tepung agar-agarnya. Aduk rata kembali adonannya. Bahan isiannya saya buat tidak terlalu kental seperti payang biasanya, karena menurut saya jauh lebih enak rasanya. Kalau mau lebih padat hasilnya, bisa ditambah setengah sendok teh lagi tepung agar-agarnya. Setelah tercampur merata, baru kita nyalakan apinya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga adonannya mendidih dan muncul gelembung-gelembung udara. Masaknya tidak usah terlalu lama, 2 menit saja sudah cukup. Jadi nanti bahan isiannya ketika dituang ke kulit painya tidak langsung mengental. Nah, ini sudah mendidih, sekarang tinggal kita matikan saja kompor gasnya. Selanjutnya kita tuang bahan isiannya ke kulit painya. Lalu ratakan bahan isiannya. Biarkan hingga bahan isiannya mengeras atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih enak pada saat dimakan. Tada! Ini dia nih pai ubi ungu yang sudah dingin, sekarang tinggal kita coba. Nah, ini dia nih pai ubi ungu yang sudah dingin dan sudah saya potong. Jadi bahan isiannya tidak terlalu padat seperti bahan pai yang biasanya. Jadi menurut saya ini jauh lebih enak rasanya. Untuk kulit painya juga tidak gosong sama sekali. Jadi hasil panggang teflonnya luar biasa mantap. Dan kulit painya juga sangat renyah. Sekarang tinggal kita coba. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.